Petani keluhkan sulit dapat irigasi. Aksi pencuri tas di sepeda motor. Pesilat putri Jambi masuk semifinal PON Bela Diri. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Menemani pagi Anda, Kompas Jambi kembali hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari berbagai wilayah di Provinsi Jambi. Bersama saya, Suci Anissa, inilah Kompas Jambi selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awal informasi pertama, saudara. Program percepatan peningkatan tata guna air irigasi dari Kementerian Pekerjaan Umum diprotes kelompok tani Merdeka Jambi. Petani menilai program tersebut hanya bisa diakses jika ada dukungan dari anggota DPR RI. Program percepatan peningkatan tata guna air irigasi dari Kementerian Pekerjaan Umum diprotes kelompok tani Merdeka Jambi. Petani menilai program tersebut hanya bisa diakses jika ada dukungan dari anggota DPR RI. Kelompok Tani Merdeka Jambi mengusulkan 14 kelompok tani pada tahap 2 program P3 TGAI, namun tidak satu pun yang diusulkan masuk dalam daftar penerima bantuan. Seluruh persyaratan administrasi dan teknis telah dipenuhi. Petani mempertanyakan kemana kuota jalur mandiri yang diusulkan tanpa intervensi pihak manapun. Kami kemarin mengajukan 14 kelompok tani yang sudah sesuai secara prosedural. Ya. Hari ini untuk tahap kedua ternyata tidak diterima. Oh, iya. Dan setelah kami cross check, indikator diterimanya kelompok tani di tahap 2, terutama untuk program irigasi, tidak ada verifikasi faktual berdasarkan kebutuhan. Ya. Cuman verifikasi via by phone atau telepon. Jadi itu yang membuat irigasi program ini tidak tersalurkan dengan baik. Menanggapi hal tersebut, Balai Wilayah Sungai Sumatera 6 Jambi membantah tudingan diskriminasi dalam penyaluran program irigasi. Pihak Balai menegaskan ada ratusan usulan yang masuk dengan kuota terbatas, hanya 41 lokasi, sehingga tidak semua dapat diakomodir. BWSS 6 Jambi juga menjelaskan penentu akhir program berada di tingkat kementerian dari 3 jalur usulan yang disediakan, sedangkan Balai hanya bertugas sebagai verifikator. Pihaknya juga membantah bahwa penetapan program hanya melalui jalur anggota DPR RI. Lebih dari 300 ya yang masuk verifikasi, lolos verifikasi itu kuotanya cuma 41. Iya. Jadi dari 300 ibarat proposal yang mendaftar ke program P33 ini 300 lebih, kuota cuma 41. Iya. Nah, jadi untuk menentukan kuota 41 ini itu bukan kewenangan balai lagi. Iya. Karena ini melalui aplikasi. Aplikasi ini juga terkonek dengan KPK. Ya. Seluruh bantuan pemerintah, bansos, program-program yang langsung menyentuh masyarakat ini KPK juga punya user ID dan password di situ. Ya. Jadi kami dipantau. Jadi kami tidak berani main-main untuk kepentingan pribadi seperti itu. Jadi sudah kami jelaskan mengenai 14 itu sudah terverifikasi dan lolos. Nah, setelah lolos itu kami tinggal menunggu balai, tinggal menunggu pengumuman hasil dari keputusan Menteri PU. Ya. Nanti itu keluarnya keputusan Menteri PU. Kelompok tani akan terus memperjuangkan hak mereka untuk mendapat program tersebut. Mereka berencana akan membawa persoalan ini ke Ombudsman. Wiradani Damani, Kompas TV Jambi. Mahkamah Agung hadir pada acara bimbingan teknis dalam rangka percepatan penyelesaian perkara serta sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jambi. Mahkamah Agung hadir pada acara bimbingan teknis dalam rangka percepatan penyelesaian perkara di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jambi. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua Muda Kamar Pidana Mahkamah Agung Prim Haryadi yang memberikan materi terkait percepatan penyelesaian perkara serta sosialisasi menyongsong berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional. Mahkamah Agung menegaskan komitmen untuk mendukung upaya Pengadilan Tinggi Jambi dalam meningkatkan kinerja peradilan, menjamin penyelesaian perkara yang lebih cepat, tepat, dan transparan. Bimbingan teknis ini diikuti oleh para hakim tingkat pertama, Ketua Pengadilan Negeri seprovinsi Jambi, serta para hakim tinggi.
Dalam menyongsong berlakunya KUHP baru pada Januari 2026 mendatang, para hakim didorong untuk meningkatkan pemahaman substansi hukum dan menyesuaikan dengan paradigma baru dalam penegakan hukum nasional. Mahkamah Agung juga menggunakan momen ini untuk menyerap aspirasi para hakim baik di tingkat pertama maupun banding terkait penerapan KUHP nasional yang baru. Aspirasi tersebut nantinya akan ditindaklanjuti melalui rapat pleno di Mahkamah Agung untuk menjamin adanya keselarasan dalam pelaksanaan undang-undang tersebut di seluruh Indonesia. Mahkamah Agung telah menyiapkan berbagai langkah strategis, termasuk penyusunan pedoman teknis dan pelatihan lanjutan dalam rangka menyambut berlakunya KUHP nasional. Baik, jadi Mahkamah Agung mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Jambi ya, berkaitan dengan percepatan penyelesaian perkara dan juga sosialisasi Undang-Undang 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pengadilan Tinggi Jambi melakukan bimbingan teknis kepada para hakim, baik hakim di tingkat banding maupun di tingkat pertama sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Jambi, dan meminta kepada Mahkamah Agung untuk memberikan sosialisasi terkait khususnya pemberlakuan KUHP nasional ini yang akan segera diberlakukan di Januari 2026. Memang banyak hal tadi yang sudah kita bicarakan yang memang memerlukan tindak lanjut daripada peraturan-peraturan terkait dengan yang ada dalam KUHP 1 2023 ini. Makanya Mahkamah Agung juga menyerap aspirasi dari teman-teman di Pengadilan Tinggi Jambi ini, dan nanti tentunya hal-hal yang perlu kita tidak lanjuti kita akan bawa di rapat pleno kamar, dan juga tentunya kita akan menindaklanjuti juga dengan beberapa program kegiatan yang akan melibatkan juga teman-teman di hakim baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding, serta menggandeng juga Dirjen Badan Peradilan Umum untuk melaksanakan kegiatan terkait dengan antisipasi pemberlakuan Undang-Undang 1 tahun 2023 ini. Pak, secara khusus untuk kesiapan lembaga peradilan dalam memperlakukan Undang-Undang Nomor 1 2023 itu seperti apa kesiapannya dan apa hal pokoknya yang kira-kira? Ya, Mahkamah Agung sudah mengambil langkah-langkah melalui Badan Strategi Kebijakan BSDK untuk melakukan sosialisasi. Ini sudah berjalan 4 gelombang ya, di mana itu dilakukan secara online dengan melibatkan seluruh hakim baik di tingkat banding maupun tingkat pertama di seluruh wilayah hukum Indonesia ini. Namun itu dibagi dengan berbagai gelombang, dan juga narasumbernya juga terhadap satu mata ajar itu ada 3 gitu. Nah, ini sudah kita berlakukan. Di samping seperti hal seperti ini, bintek-bintek ini, kita juga datang ke daerah-daerah yang memerlukan, yang sedang melaksanakan bimbingan teknis untuk melakukan sosialisasi ini ke pengadilan tinggi. Jadi selain yang langkah yang diambil melalui BSDK, juga kita melakukan bintek ke satuan kerja di tingkat banding dan tingkat pertama ini. Dengan adanya bimbingan teknis ini, diharapkan para hakim dapat memperkuat pemahaman hukum pidana modern serta menerapkan nilai keadilan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, sehingga wujud reformasi hukum nasional dapat terlaksana secara nyata. Wiradani Damanik, Adi Maulana, Kompas TV Jambi. Saudara, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas 2B Muaro Sabak melaksanakan panen jagung hibrida. Ini merupakan bagian dari dukungan terhadap Astacita Presiden Prabowo Subianto dalam perkuat program ketahanan pangan nasional. Panen jagung di Lapas Narkotika Kelas 2B Muaro Sabak, Provinsi Jambi, merupakan hasil kerja keras Lembaga Pemasyarakatan bersama warga binaan selama beberapa bulan terakhir. Mereka terlibat secara aktif mulai dari pengolahan lahan, penanaman, perawatan hingga proses pemanenan. Jagung yang ditanam merupakan jenis hibrida unggul dengan produktivitas tinggi dan kualitas biji yang baik. Jagung ini ditanam di atas lahan 2 hektar dengan hasil panen lebih dari 1 ton. Kegiatan pertanian ini sebagai bukti komitmen pemasyarakatan untuk mewujudkan lapas yang mandiri dan berdaya guna dalam mendukung Astacita Presiden dalam mewujudkan ketahanan pangan. Ini adalah hasil kolaborasi dengan dinas terkait termasuk kepolisian dan OPD yang ada di Pemda Tanjung Jabung Timur. Dan ini juga merupakan implementasi kebijakan daripada Pak Presiden Prabowo terkait dengan Astacita dan pelaksanaan program akselerasi Menteri
imigrasi dan pemasyarakatan terkait dengan ketahanan pangan. Alhamdulillah kolaborasi antar pihak terkait bisa terlaksana, hasil pada panen hari ini yang dulu kita mulai cocok tanam bersama. Dan ini harapannya bisa bermanfaat baik bagi program pembinaan, warga binaan maupun masyarakat sekitar dan mendukung ketahanan pangan pemerintah. Sebagian hasil panen dijual untuk memenuhi kebutuhan jagung di wilayah sekitar, sedangkan sebagian lainnya dimanfaatkan untuk pakan ternak ayam kampung di dalam lapas, sehingga menghemat biaya operasional dan meningkatkan kemandirian lembaga. Wida Dani Damani, Kompas TV Jambi. Saudara, pemerintah Kota Bengkulu memulai program 1 kelurahan 1 hektar jagung. Hal ini sebagai upaya mendukung program ketahanan pangan. Tidak hanya jagung, pemerintah kota juga menekankan setiap warga setidaknya menanam 1 pohon di depan rumah mereka. Pemerintah Kota Bengkulu memulai program 1 kelurahan 1 hektar jagung sebagai upaya mendukung program ketahanan pangan. Dan tidak hanya jagung, pemerintah kota juga menekankan setiap warga setidaknya menanam 1 pohon di depan rumah mereka. Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi memulai langsung program penanaman 1 kelurahan 1 hektar jagung secara serentak yang berpusat di Kelurahan Dusun Besar, Kota Bengkulu. Penanaman bibit jagung ini dilakukan sebagai upaya pemerintah mendukung program ketahanan pangan. Pemprov Bengkulu juga sudah meluncurkan program 1 desa 1 hektar jagung yang harus diikuti oleh pemerintah kota maupun kabupaten. Setiap kelurahan didorong untuk mampu memanfaatkan lahan tidur menjadi lahan produktif, baik itu lahan pribadi masyarakat maupun lahan milik pemerintah untuk ditanami bibit jagung. Pemerintah kota juga menekankan kepada warga untuk menanam pohon jenis apapun, setidaknya 1 pohon 1 rumah, sehingga nantinya hasil panen bisa memperkuat ketersediaan pangan. Lahan-lahan yang belum dimanfaatkan kita manfaatkan. Ada yang 1 hamparan, ada yang 1/4, 3/4 gitu. Intinya adalah kita mendukung program pemerintah ketahanan pangan, dan jangan lupa sapu suruh. 1 pohon 1 rumah. Kita sudah sediakan kurang lebih 3.000 bibit, dan kemarin camat-camat sudah koordinasi dengan LH. Nanti kita coba pengadaan bibit berikutnya. Diharapkan penanaman jagung ini dapat menjadi langkah nyata dalam mewujudkan kemandirian pangan, sekaligus menggerakkan partisipasi masyarakat untuk turut mendukung program pemerintah dalam membangun ketahanan pangan nasional. Bayazil Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Pemerintah Provinsi Bengkulu berpotensi memotong TPP ASN imbas dari dana transfer ke daerah yang dipangkas oleh pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi Bengkulu fokus pada program yang langsung menyentuh ke masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, kesehatan, hingga pendidikan. Tambahan penghasilan pegawai ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu berpotensi dipangkas akibat efisiensi yang dilakukan pemerintah pusat melalui pengurangan dana transfer ke daerah. Total alokasi dana transfer ke daerah dari pusat untuk Provinsi Bengkulu tahun 2025 sebesar 1,75 triliun rupiah. Namun dengan adanya pemangkasan tersebut, dana TKD untuk tahun 2026 mendatang mengalami penurunan signifikan sebesar 347,93 miliar rupiah menjadi 1,40 triliun rupiah. Meski berpotensi dipangkas, TPP ASN ini nantinya akan terlebih dahulu dibahas dan dikaji bersama Badan Anggaran DPRD Provinsi Bengkulu. Pemerintah Provinsi Bengkulu memfokuskan program yang langsung menyentuh ke masyarakat seperti perbaikan infrastruktur, kesehatan, hingga pendidikan. Kita akan membahas bersama dengan DPR, Banggar, ya tentu utamanya adalah program prioritas Pak Gubernur, infrastruktur, ya jalan, jembatan, ambulan, sarana pendidikan, sarana kesehatan. Iya, kita akan menyesuaikan dengan adanya penurunan TKD, tentu kita akan menyesuaikan dengan struktur APBD kita. Ya. Pemprov Bengkulu juga harus menyesuaikan belanja pegawai mengikuti struktur APBD Bengkulu di tahun 2026. Bayazil Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Saudara, Kompas Jambi akan ke selanjutnya berikut dengan sejumlah berita menarik, antara lain aksi pencuri tas di sepeda motor. Nantikan sesaat lagi.